Kadang kamu pikir orang lain yang mengubahmu, padahal yang sedang berbicara lewat mereka adalah jiwamu sendiri. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Aspi. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang getaran jiwa, di video ini kita lanjut ke tahap berikutnya. Inilah dia, resonansi jiwa. Pernah nggak baru kenal seseorang, tapi rasanya kayak udah kenal lama banget? Atau sebaliknya, baru ngobrol 5 menit aja, tapi batin itu langsung capek, seolah energi terkuras. Nah, itu bukan kebetulan. Itu resonansi. Itu bahasa sunyi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa. Aku mau cerita tentang pertemuan yang nggak kebetulan nih, Sob. Nah, dulu aku sering banget heran. Kenapa sih kok hidupku ini selalu memutar orang-orang dengan pola sama berdatangan? Gantian aja mereka datang ya. Tapi ceritanya sama. Kecewa, ditinggal, diuji. Sampai suatu kali, pas lagi sesi terapi energi gitu ya. Dan itu waktunya panjang, kira-kira 3 sampai 5 jam. Panjang karena complicated lah dengan seorang klien. Nah, di situ aku jadi sadar. Mereka bukan datang untuk menghukumku, tapi untuk memantulkan diriku sendiri. Pernah nih suatu kali, ada klien yang nangis tanpa sebab. Hanya karena aku memandang matanya dan berkata, lepas, kamu aman di sini. Tangis itu bukan karena kata-kataku, tapi karena jiwanya akhirnya mendengar gema yang lama hilang. Nah, dari situ aku jadi lebih sadar bahwa setiap pertemuan adalah gema energi yang sedang mencari rumah pulangnya. Dirimu pengen tahu bagaimana kerja resonansi, Sob? Bagaimana kerjanya resonansi? Aku coba ceritain buatmu ya. Secara spiritual, resonansi jiwa terjadi saat arus dari PCT, arus energi maksudnya, dari PCT atau percikan cahaya Tuhan atau ruh memancar melalui inti elektromagnetik di dalam dada kita. Koreksi kalau salah, namanya kelenjar timus ada di dada. Bayangin seperti dua garpu talah. Kalau satu bergetar, yang lain ikut bergetar tanpa disentuh. Nah, begitu juga dengan jiwa kita. Dia mengenali getaran yang mirip. Nah, kalau dalam dirimu masih ada luka tentang ditinggalkan, kamu akan jadi lebih mudah tertarik atau terpancing pada energi yang mengandung frekuensi yang sama. Makanya, kadang kita, aku, kamu, nggak bisa langsung menjelaskan. Kenapa sih aku ngerasa nyambung banget sama dia? Itu bukan logika, itu memori energi yang saling mengenali satu sama lain. Dan seringkali resonansi bukan datang untuk membuatmu nyaman, tapi untuk membawamu sembuh. Paradok ringannya nih, ini ada paradoknya nih, aku jadi teringat nih. Semakin kita ingin bertemu orang baik, semakin semesta mempertemukan kita dengan guru penyamaran. Karena jiwa nggak cari nyaman, jiwa cari selaras. Nah, coba sekarang kita
Latihan kecil nih. Latihan untuk mendengar getaran pantul. Coba tarik nafasnya dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut. Bayangkan seseorang yang akhir-akhir ini sering muncul di pikiranmu. Mungkin dia bikin tenang atau justru resah. Coba lihat wajahnya di layar batinmu. Tapi jangan dinilai ya. Jangan dinilai. Rasakan dada dan tubuhmu hangat, sesak, dingin, bergetar. Nah, kalau terasa capek, ucapkan pelan. Kalau terasa berat, ucapkan pelan. Terima kasih, aku jiwa. Aku berekspresi dengan rasa. Aku sedang berekspresi dan aku mencoba memahami ekspresiku. Ini bukan tentang orang yang kita lihat, orang yang kita temui. Ini tentang bagian diri yang sedang ingin dipeluk oleh kesadaran jiwa kita sendiri. Nah, aku punya cerita lain nih, jadi ingat nih. Ada momen ketika seorang klien atau peserta program waktu itu ya, di kelas mengalami sesuatu. Dalam sesi terapi energi atau relaksasi energi itu, aku sering lihat pola yang sama. Entah peserta tiba-tiba gemetar, lalu menangis tanpa tahu alasannya. Nah, aku hanya menatap dan tersenyum dan membiarkan arusnya lewat. Biasanya setelah nangisnya itu mereda, mereka terus bilang, "Coach, aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak beban lama ikut keluar." Nah, aku jawabnya, itulah resonansi PCT yang sedang membersihkan memori jiwa. Energi spiritual dari ruh atau PCT itu kerjanya kayak cahaya. Dia mencari bagian yang gelap untuk diterangi. Dan ketika cahaya itu menyentuh luka yang pernah kita lupakan atau berusaha kita tutupi, tubuh kita bereaksi. Itulah kenapa tangisan, gemetar, atau keheningan yang tiba-tiba bukan tanda lemah, tapi tanda jiwa lagi merasakan hidup tanpa harus terhalangi pikiran. Kita pikir tangis adalah tanda kalah. Padahal seringkali itu tanda pencipta sedang mengajak kita pulang untuk menjadi jiwa lagi. Apa sih bedanya resonansi sehat sama berat? Sehat dan berat, apa bedanya? Resonansi sehat buat kita damai walau nggak sependapat. Resonansi berat buat kita ingin membela diri tanpa sebab. Keduanya bukan baik atau buruk, hanya beda fase penyelarasan. Nah, kalau kita lelah setelah bersama seseorang, itu pertanda frekuensi kita, kalian, berbeda dan belum sinkron. Bukan berarti dia toksik. Mungkin kitanya, kamunya, sedang dalam upgrade energi, sementara dia masih berada di frekuensi yang lama. Kuncinya bukan menjauh, tapi menyadari tanpa menilai. Karena saat kita menyadari, energi nggak lagi tabrakan, tapi berdialog. Dan dari dialog itu, kesadaranmu
jadi naik setingkat lebih halus. Ada lagi nih yang aku teringat untuk diceritain. Resonansi lintas waktu. Kadang resonansi jiwa bukan dari masa kini. Ada pertemuan yang terasa akrab karena kita pernah menemuinya di ruang waktu yang lain. Entah dalam perjalanan jiwa ketika bukan di tubuh ini, masih jadi roh gitu ya. Atau memori energi di lapisan keenam, jiwa murni. Nah, energi ini nggak mengenal waktu yang linear. Jadi ketika kita merasa deja vu, mengalami deja vu, atau seolah sudah janji bertemu, itu bisa jadi getaran kontrak jiwa yang sedang aktif. Nah, PCT, ruh, bekerja seperti medan magnet kosmik. Dia menarik pengalaman yang dibutuhkan untuk evolusi jiwa kita, Sob. Makanya, kadang hubungan yang paling singkat justru meninggalkan jejak paling dalam. Bukan karena orangnya istimewa, tapi karena jiwa kita berhasil mengingat bagian dirinya yang lama tertidur. Kita yang jiwa ini aktif, kita yang jiwa ini mengalami kesadaran jiwa di kala itu. Di kala kita sedang bersama orang itu. Nah, di video ini aku mengingat lagi, dirimu mungkin belajar, kita sama-sama berproses, bertumbuh. Bahwa setiap orang yang kita temui adalah gema dari frekuensi batin kita. Di video selanjutnya, aku akan sharing bagaimana semesta memantulkan bukan hanya lewat orang, tapi lewat peristiwa dan waktu. Nah, itu tema video berikutnya nih. Sinkronitas dan medan energi. Tulis di kolom komentar 3 kata jujur dari yang kamu rasakan barusan. Mungkin lega, sedih, tenang, atau hangat, bingung, tapi damai. 3 kata itu bisa jadi peta kecil bagi jiwamu sendiri. Dan kalau kamu merasa ingin tahu kenapa kamu terus-terusan ketemu pola orang yang sama, mungkin saatnya belajar mengenali frekuensi PCT-mu secara pribadi. Nah, di program privat energi jiwa, Soul Awakening atau Spirit Awakening, atau PCT Alignment. Di situ kita bukan untuk jadi sakti, tapi supaya kita bisa hidup damai sebagai jiwa yang sadar di dunia manusia. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu.